Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tubagus Rifki Adi Saputra. Saya berasal di UT Daerah Bogor, Prodi Sistem Informasi. NIM saya 0420498882. Kali ini saya akan melakukan praktik NAT Overload dan juga VPN Site to Site dengan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Langsung saja kita ke praktiknya. Oke, pada praktikum kali ini saya akan mempraktikkan bagaimana caranya mengkonfigurasi NAT overload. Oke, di sini alat dan bahan yang diperlukan untuk konfigurasi NAT overload ini, yang pertama adalah perangkat lunak Cisco Packet Tracer, yang kedua adalah file bahan praktik NAT yang sudah dipersiapkan. Ya, di sini saya sudah memiliki konfigurasi topologi yang seperti ini ya. Kita akan coba untuk mengkonfigurasi NAT overload di topologi ini. Oke, dengan simulasi IP ya seperti ini simulasi IP-nya. Pastikan PC yang terdapat di jaringan 192.168.10.0 dan 192.168.30.0 dapat mengakses web server dan FTP server yang terdapat pada network 192.168.20.0. Oke, pertama kita pastikan dulu bahwa semua PC di sini ini bisa terhubung ke web server dan FTP server. Yang pertama kita akan coba kirim pesan dari PC 0 ke PC 1. Ini sama ya, IP-nya kita akan coba dengan IP yang berbeda dari PC 0 ke PC 4. Pilot, kita coba lagi. Ya, successful ya. Oke, sekarang kita akan coba dari web server ke FTP server. Kita akan coba dari web server ke FTP server ya, successful. Sekarang kita akan coba dari PC 0 ke web server. Nah, pilot ya. Kita akan coba lagi dari PC 0 ke web server. Pilot. Ini berarti jaringan yang berada di sebelah kiri ini belum terhubung kepada jaringan yang sebelah kanan yang terdapat web server dan juga FTP server. Kita akan coba ping dari PC 0 ke router, successful, berarti terhubung. Dari PC 0 ke router 2 tidak terhubung. Nah, untuk menghubungkan kedua jaringan ini kita memerlukan yang namanya IP routing agar si IP dari router 1 ini bisa terhubung ke IP yang di router 2 sehingga jaringan antara web server dan juga PC semua yang ada di sini ini bisa terhubung ya, antara jaringan 192.168.10.0 dan 192.168.30.0 itu bisa mengakses 192.168.20.0 yang terdapat FTP server dan juga web server. Kita akan langsung saja konfigurasi di sini bagaimana cara konfigurasi IP root. Yang pertama kita lihat dulu interface mana yang digunakan untuk terhubung antara router 1 dan router 2 ya. Di sini bisa kita lihat interface yang digunakan adalah serial 0/1/0 ya, seperti ini. Nanti kita akan coba di CLI untuk membuat IP root-nya. Diklik dulu di sini di serialnya, di interface-nya, nanti otomatis di sini akan seperti ini. Oke, kita akan coba membuat IP root-nya. IP root 192.168.50.0. Nah, 50.0 ini adalah network address-nya ya. Netmask-nya 255.255.255.0. Numpang lewat ke 192.168.50.2. Ini adalah IP yang digunakan oleh router 2 R2 ini ya. Kita enter. Oke, sekarang kita akan konfigurasi di router 2-nya. Kita lihat juga ini interface yang digunakannya yang mana. Interface yang digunakan di sini adalah serial 0/1/0 ya. Oke, diklik saja di sini, kemudian masuk CLI. Ya, ini akan otomatis seperti ini ya. Kita buat IP root-nya, IP root 192.168.50.0. Ini network address-nya, netmask-nya 255.255.255.0. Numpang lewat ke 192.168.50.1 ya. 50.1 ini adalah IP yang digunakan di
router 1 ini. Kita akan coba. Nah, kalau sudah begini, ini akan kita coba kirim dari PC 0 ke router 2 terlebih dahulu. Ya, biasanya ini akan pilot sekali, kemudian selanjutnya bisa. Nah, kalau pilot seperti ini artinya router 1 dan router 2 harus di reload dulu agar settingannya bisa diterapkan di router tersebut, atau bisa juga routernya kita matikan dulu. Saya akan coba untuk mematikan routernya, kedua router ini, router 1 dan juga router 2, kita matikan dulu. Nah, kita nyalain lagi agar si settingan yang tadi kita buat IP rootnya itu bisa diterapkan ya. Selain dimatikan, bisa juga menggunakan perintah reload di CLI-nya. Tapi saya gunakan perintah untuk mematikan routernya. Kita tunggu dulu sampai beberapa saat ya, sampai semuanya ini menjadi berwarna hijau ya. Ini masih merah, artinya masih belum ada komunikasi, belum terhubung antara jaringan yang sebelah kiri dengan jaringan yang sebelah kanan. Kita tunggu dulu sampai semuanya berwarna hijau ya. Ini masih ada yang warna oranye, masih loading, masih booting, berarti ini masih belum terjadi komunikasi. Biasanya ketika sudah terhubung, ini akan pilot sekali dan selanjutnya akan berhasil ya. Nah, kita tunggu nih sedikit lagi, ini ada yang oranye masih belum hijau semua ya. Kita tunggu dulu. Oke, kita coba kirim pesan dari PC 0 ke router 2. Ini pilot ya, kita kirim lagi. Nah, sukses. Ini berarti IP routingnya sudah berhasil. Kita akan coba buka web server dari PC 0 ya. Dari sini melalui browser yang terdapat di PC 0, coba akses server. Oke, kita akan coba akses web server dari PC 0. Oke, kita akan coba akses web server dari PC 0. Sini di HTTP kita tuliskan IP address ini web servernya 192.168.20.5. Kita akan coba. Nah, di sini sudah muncul, artinya PC 0 ini sudah bisa mengakses ke web server. Kita coba lagi di jaringan IP yang berbeda. Di sini ada PC 4, kita akan coba akses web server. Kita ketikkan 192.168.20.5. Kita lihat. Nah, di jaringan yang ini juga sudah bisa terhubung ke web server. Ya, kita lihat lagi perintahnya, segera memverifikasi. Nah, kita akan coba memverifikasi dari PC 0 ini, kita akses web server, kemudian kita verifikasi dengan menggunakan netstat ya. Nah, kita akan coba dari PC 0 ke web server ya. Oke, dari PC 0 ini. Nah, web server, kita buka CLI di web server. Oke. Nah, ini kita ketikkan dulu di sini netstat. Oke, kita coba akses web server 192.168.20.5. Oke, kita langsung coba verifikasi di sini. Nah, ini ada ya. Ini terhubung, terbaca. Ada komunikasi dari PC dengan IP address 192.168.30.5. Ya, ini IP address yang digunakan oleh PC 1 ya. Bisa kita lihat di sini. Nah, 30.5 ya, ini adalah IP address yang digunakan oleh PC 0 ya. Kita lihat lagi. Oke, terlihat bahwa web server telah diakses oleh host ya. Melalui command prompt PC 4 ya. Dari PC 4 kita akan coba akses FTP server. Nanti di FTP server kita akan verifikasi dengan perintah netstat sama seperti tadi. Oke, kita akan coba buka FTP servernya di PC 4 ya. Kita buka FTP server. Nanti kita akan coba di sini memverifikasi. Ini kan netstat. Oke. PC 4 FTP.
192.168.20.10. Oke, kita akan lihat di sini. Nah, di sini ada ya, terlihat ya, ada yang mengakses nih, ada komunikasi dari IP 192.168.10.7. Ini adalah IP yang digunakan oleh PC 4 ya. Bisa kita lihat, nah 10.7 ya, betul. Oke. Selanjutnya, kondisi awal adalah semua PC dapat mengakses layanan FTP server yang terdapat di alamat 192.168.20.10. Semua PC dapat mengakses web server yang terdapat di alamat 192.168.20.5. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap konfigurasi. Semua PC yang terdapat di jaringan 192.168.10 dapat mengakses layanan web server dan FTP server dengan memanfaatkan fitur NAT, sehingga FTP server tidak mengenali alamat pengirim asli yang berasal dari network 192.168.10.0. Semua PC yang terdapat di jaringan 192.168.30.0 dapat mengakses layanan web server dan FTP server, tapi FTP dan web server masih mengenali alamat asli. Ya, berarti di sini nanti untuk jaringan yang 10.0 ini yang tertulis di netstat-nya nanti hanya network address-nya ya. Kita langsung saja mulai konfigurasinya di router 1. Oke, kita akan coba konfigurasi di router 1. Oke, kita coba ini konfigurasi di router 1. Kita akan masuk ke config. Oke, kita masuk ke config. Nah, di sini pastikan di CLI-nya ini router dalam kurung config ya. Kalau tidak begitu, tidak bisa. Kita lihat di sini, enter konfigurasi command. Yang pertama, kita pastikan dulu interface yang digunakan oleh router 1 ini. Interface yang digunakan oleh router 1 ini untuk berkomunikasi dengan jaringan internalnya, yaitu pas Ethernet 0/0. Oke. Nah, kita akan coba di sini. Kita copy paste aja dari sini. Oke, kita pastekan di sini IP NAT inside. Oke, kita pilih lagi interface /1 ya. Kita buat lagi IP NAT inside. Oke, lalu kita pilih interface yang keluar dari network internalnya ya, yang hubungan antara router 1 dan router 2 itu menggunakan interface serial. Kita lihat dulu di sini serialnya apakah betul serial 0/1, betul ternyata. Kita pilih, berarti di sini interface-nya serial ya, interface serial S0/1/0 IP NAT outside. Ya, sudah selesai, tidak ada error, kita exit. Nah, kita tekan lagi di sini akses list 1 permit 92.168.10.0 gateway yang digunakan oleh si router 1 ini. Address-nya 0.0.0.0.255. Oke, nah, tidak ada error ya. IP NAT inside list 1 lewat interface S0/1/0 overload. Nah, tidak ada 0, berarti ini sudah sesuai ya.
Ini maksud dari yang ini berarti di interface serial 0/1/0 itu menjadi outside-nya ya. Agar si network yang dari luar itu tidak bisa membaca IP asli dari yang mengakses nanti. Oke, kita exit. Nah, kita lihat di sini pada tahap ini Anda melakukan pengujian konfigurasi terhadap yang sudah dilakukan melalui browser yang terdapat PC0, PC3, dan PC4. Kita akan coba mengakses web server dari PC0, PC3, dan PC4. Oke. Segera verifikasi menggunakan netstart melalui command prompt. Oke, kita akan coba di sini. Kita siapkan dulu netstart. Kita coba akses dari PC0 di sini ya. Kita akses web servernya 192.168.20.5. Oke, langsung kita start. Nah, di sini terlihat ya bahwa ada yang mengakses web server dengan IP 192.168.30.5. Ini adalah IP yang digunakan oleh PC0. Kita akan coba mengakses web server dari PC3 dan juga PC4. Dan kita lihat di sini apakah yang akan terjadi. Apakah IP-nya akan terbaca atau tidak. Nah, kita akan coba di sini. Kita akan akses web server dari PC3 ya. Kita akses web server di sini dari PC3, kita ketikkan IP address-nya 192.168.20.5. kita coba ya, berhasil ya. Nah, kita langsung coba verifikasi dengan next start. Nah, di sini terverifikasi ada IP yang mengakses web server itu dengan IP 192.168.50.1. Dan ini adalah IP network yang digunakan oleh jaringan ini ya. Ini bukan IP sebenarnya, karena IP sebenarnya dari PC3 itu adalah IP asli dari PC3 itu adalah 192.168.10.6. Tapi yang terbaca di web server ini adalah 192.168.50.1. Dan kita akan coba di PC yang keempat. Bagaimana? Oke, di PC keempat ini kita akan coba akses web server. Kita ketikkan 192.168.20.5. Oke. Nah, kita langsung verifikasi dengan netstart sini. Nah, ini sama ya untuk PC 4. Itu tertulis di sini terverifikasi ada yang mengakses web server tapi dengan IP 192.168.50.1 dan ini bukan IP sebenarnya yang digunakan oleh PC 4. Ini berarti ya. Ini berarti semua PC yang terdapat di jaringan 192.168.10 bisa mengakses web server. Tetapi web server tidak mengenai alamat asli yang berasal dari network tersebut ya. Jadi yang dikenali di sini oleh web server adalah network 192.168.50.1. Nah, kita akan coba juga di FTP server ya selanjutnya. Kita akan lihat dulu di sini di router 1. Kita ketikkan perintah ISH IP NAT trans. Oke, kita ketikkan. Nah, ini bisa terlihat di sini ya. Ini IP yang digunakan sebagai NAT overload dari jaringan 192.168.10.0. Nah, sekarang kita akan coba selanjutnya adalah mengakses FTP server, kemudian menganalisis hasilnya ya. Kita akan coba dari sini. Kita coba dulu dari PC 1. Kita siapkan dulu FTP servernya menggunakan netstart sama seperti tadi. Kita akses dari PC 0 FTP 192.168.20.5
20.10 ya. Kita coba. Oke, kita verifikasi di sini. Ini ada yang mengakses FTP server dengan IP address 192.168.30.5 dan ini adalah IP yang memang benar digunakan oleh PC 0. Kita akan coba di PC 1. Kita akan coba untuk akses FTP servernya ya, FTP 192.168.20.10. Nah, kita langsung verifikasi di sini. Let's start. Nah, di sini juga terlihat ada yang mengakses dari IP 30.6. Di sini ini adalah IP yang memang benar digunakan oleh PC 1. Kita akan coba dengan PC yang lainnya. Kita coba dari PC 3. Ya, kita coba akses FTP server dari PC 3. Di sini kita coba akses FTP 192.168.20.10. Langsung kita verifikasi di FTP servernya. Nah, di sini terlihat ada yang mengakses FTP server, tapi dengan IP address 192.168.50.1 dan ini bukan IP sebenarnya yang digunakan oleh PC nomor 3 ini. Kita akan coba lagi di PC yang lain. Kita akan coba di PC nomor 2. Apakah sama? Ya, menggunakan IP yang tidak sebenarnya. Kita akan coba akses FTP 192.168.20.10. Oke, kita langsung verifikasi di FTP servernya. Ya, sama ya. Di PC 2 juga ini dia menggunakan IP networknya 192.168.50.1 dan bukan IP sebenarnya yang digunakan oleh PC 2. Jadi semua PC yang berada di network 10.0 ini tidak dikenali IP aslinya oleh web server dan juga FTP server. Ya, dapat dilihat dari aktivitas tersebut bahwa FTP server dan juga web server itu masih mengenali host yang berasal dari jaringan 192.168.30.0. Sedangkan jika yang mengakses web tersebut berasal dari host di jaringan 192.168.10.0, web tidak mengenali host tersebut memiliki alamat 192.168.50.1 dan ini berguna ya untuk di jaringan yang 10.0 dan juga jaringan 30.0 mengakses web server yang berada di jaringan 20.0 dan juga FTP server yang ada di jaringan 20.0 ya. Ini berarti NAT overload-nya sudah berhasil. Sekian praktik yang telah saya lakukan. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya sangat menerima sekali kritik dan saran dari teman-teman semua yang membangun untuk saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.